Pendidikan sebuah bangsa hancur pertama kali ketika mereka bikin kurikulum. Tapi nanti kita ini ya, maksud saya gini, sekolah itu diambil dari kata artinya tuh waktu luang, skos. Jadi orang-orang Yunani kuno dulu di sana. Jadi sekolah itu sebenarnya adalah waktu luang, bukan waktu belajar. Jadi ketika anak-anak punya waktu luang, disitulah sekolahnya. Nah, tetapi pada waktu luang itu anak-anak berkumpul di sekitar para filosof. Di antaranya pada waktu itu adalah Socrates yang menjadi nabinya pada waktu itu. Kenapa mic saya mati-matiin? Enggak suka. Nah, ketika semakin lama semakin banyak yang berkumpul di antara Aristoteles, di antara Socrates itu, beneran. Ada konspirasi di sini. Sejak saya mengatakan tadi. Nggak mau. Ada sianidanya di situ. Ya, ketika anak-anak mulai makin lama makin banyak berkumpul di antara Socrates dan kemudian datang orang tua mereka bawa oleh-oleh, terima kasih Pak Guru karena sudah membuat anak saya menjadi lebih bijak, menjadi lebih pintar dan sebagainya. Kalau bisa waktu luangnya dikasih lebih banyak lagi, kalau bisa tempatnya dikasih lebih banyak lagi dan seterusnya. Kemudian Socrates pada waktu itu komplain dan protes. Kalau semuanya belajar di saya, lalu ketika negara ini diserang oleh bangsa lain, siapa yang menjadi tentaranya? Kalau misalkan kita terus-terusan belajar kebijaksanaan, belajar filsafat, belajar matematika, fisika, lalu ketika bangsa ini lagi kekeringan, siapa yang nanti akan menjadi juru taninya, tukang petaninya? Makanya Socrates kemudian mengatakan setiap orang itu unik, spesifik, otentik, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh ada satu lembaga tertentu yang bikin sebuah kelas besar dengan peraturan yang sama, KKM yang sama, standar yang sama untuk setiap anak. Maka kurikulum manakah yang terbaik dalam versi Socrates itu? Kurikulum yang terbaik itu adalah bukan ketika setiap sekolah berkampanye mempromosikan, kami bawa kurikulum semacam ini, kami bawa kurikulum semacam ini kurikulum ini keren loh seperti itu. Bukan, kurikulum yang terbaik itu adalah yang mengakomodasi personalisasi setiap siswa, setiap orang. Jadi kurikulum dibuat setelah tahu karakteristik anak seperti apa. Jadi kalau saya adalah orang yang misalkan memiliki bakat yang luar biasa dalam kemampuan berbicara misalkan. Ya udah kembangkan di situ dan jangan disuruh untuk menyanyi. Karena apa? Itu merusak telinga orang. jadi maksudnya, nah ini di Indonesia awalnya kurikulum itu berbasis pada materi. Tetapi kemudian sadar atas pernyataan bahwa Socrates itu benar, kemudian kurikulum berganti menjadi berbasis pada kompetensi. Jadi berbasis pada kompetensi itu adalah bahwa bukan kurikulum besar yang harus menaungi banyak orang seluruh Indonesia, bukan. Tetapi lihat dulu kompetensi setiap orang, kompetensi setiap sekolah, apa latar dari sebuah sekolah, di mana dia berada, faktor geografisnya seperti apa, lalu pembelajaran dibuat dari acuan-acuan itu. Nah, jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah kelanjutan panjang dari kurikulum berbasis kompetensi. Di mana setiap sekolah merdekakan kalian untuk bikin pembelajaran yang seperti apa, yang disesuaikan, yang direlevansikan dengan realitas yang ada pada waktu itu. Gitu. Makanya salah satu ciri dari kurikulum merdeka itu adalah personalisasi yang tadi itu. Jadi kalau misalkan tadi ada banyak sekali pertanyaan, ini kenapa saya jadi jubirnya kementerian? Terima kasih loh Pak. Tapi maksud saya, kalau misalkan banyak sekali guru-guru di Indonesia yang mengalami keresahan, kami sekarang dikasih banyak proyek, ada kewajiban begini dan begitu dengan administrasi yang banyak dan sebagainya, abaikan itu semua. Balik. Kurikulum merdeka itu adalah lihat situasi sekolah, lihat situasi anak, bagaimana itu, lalu kita bikin base-nya tuh dari situ. Proyek-proyek itu dimulainya dari situ. Bukan dimulai dari sekolah nanti harus ngikut kurikulum yang ditentukan sama pemerintah, bukan. Pemerintah justru membuat kurikulum yang mengakomodasi kemerdekaan setiap sekolah, institusi pendidikan, guru, bahkan siswa. Begitu ya Bu ya? Well said. Ya. Gaji Bu. Artinya itu harus sesuai dengan school konteksnya dan school culture-nya ya. Iya. Dilihat dari di mana sekolah itu berada, letak geografisnya kah, atau sekolah itu misalnya ada di pegunungan, atau sekolah itu ada di tengah-tengah, di pinggiran pantai, itu harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah itu. Bahwa mereka dimerdekakan untuk membuat sebuah pembelajaran yang bisa relevan dengan situasi sekitar dari di mana sekolah itu berada, bukan begitu? Bukan begitu. Bukan. Bukan. Begitu bukan? Jadi
Gempa Aceh tahun 2004 itu sekitar 190.000 orang meninggal dunia di Sumatera. Seandainya sekolah-sekolah pada waktu itu menerapkan kurikulum merdeka, ya maka diperkirakan yang meninggal hanya sekitar 10 sampai 20.000 orang. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum berbasis pada letak geografis misalkan, bahwa kita tahu ada di pinggiran lempeng benua, bahwa kita tahu ada di pinggir laut yang aktif, bahwa kita tahu bahwa ini sangat berpotensi untuk tsunami, maka mitigasi bencana seharusnya dilaksanakan sejak awal di sekolah-sekolah di Aceh. Tetapi tidak pernah dilaksanakan itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, saya mohon maaf dengan segala keprihatinan, 190.000 orang meninggal sia-sia. Gara-gara mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, dan sekolah-sekolah tidak pernah mengajarkan seandainya di sana terjadi bencana alam. Sekarang misalkan di Indonesia, kurikulum guru-guru di Indonesia selalu diajarkan bagaimana misalkan apa yang dimaksud dengan pembuluh kapiler, pelajaran biologi ngebahas tentang bagaimana ikan itu punya peredaran darah dan sebagainya. Kenapa sekolah-sekolah gak ngajarin bahaya diabetes biar tidak banyak yang gendut? Nah, jadi berbasis pada kompetensi, kan sekarang Indonesia nomor 4 diabetesnya di seluruh dunia, obesitasnya terbesar. Nah, karena itu sekolah-sekolah daripada belajar sistem peredaran darah ikan, mendingan belajar tentang bagaimana bahayanya obesitas. Itu kurikulum merdeka. Yes, menarik ya. Ya karena memang harus sesuai dengan kompetensi yang tadi. Karena harus dibalikin lagi dengan apa yang terjadi sebenarnya relevansi yang tadi disebutkan. Bahwa letak geografis, bahwa sekarang apa yang terjadi nih di dalam dunia ini, itu semua harus direlevansikan dan diberikan pengajaran kepada anak-anak yang sesuai dengan nanti yang mereka akan jadi seperti apa. Kalau dari Mas Hussein sendiri, bagaimana membawa itu semua ke dalam pengajaran yang bisa relevan di sekolah Mas Hussein? Kalau saya kebetulan kan guru praktis ya, jadi memang dari awal kalau guru seni itu nggak terlalu kesulitan dengan kurikulum merdeka karena kita selalu mengeluarkan produk ya Bu ya, benar ya Bu ya. Kita selalu buat apa? Selalu ada dokumentasi, selalu ada produk yang kita keluarkan, selalu ada inovasi yang kita buat. Jadi bagi guru seni sih, bagi kita mah ini mah cuman ngelanjutin aja. Kasih tepuk tangan dong buat cuma ngelanjutin aja. Luar biasa, karena emang guru musik memang selalu harus, guru seni apalagi ya, harus dituntut harus selalu melihat apa yang terjadi perkembangan yang sekarang. Harus melihat masa depan ke depan tuh kira-kira yang akan jadi tren kira-kira apa. Dan itu yang akan kita buat untuk anak-anak untuk bisa terus berikan sebuah produk ya gitu ya.